Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Purwawibowo, MSI, dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Nugraha, biasa dipanggil IQ. Saya dari UT Bogor. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai term and logical fallacy. Kita pertama akan menjelaskan tentang term ya. Term adalah unsur dasar dalam logika yang berupa kata atau kelompok yang digunakan untuk mewakili suatu konsep, objek, lalu ide atau sifat dalam sebuah pernyataan logis. Term ini menjadi elemen penting karena menyusun struktur argumen dan menentukan makna dari pernyataan logis ya. Dalam satu proposisi biasanya terdapat subjek dan predikat, dan keduanya adalah bagian dari term. Lalu apa itu logical fallacy? Logical fallacy adalah sesat pikir. Jadi ini adalah bentuk kesalahan dalam penalaran logika yang membuat suatu argumen itu tampak sah dan logis, padahal kenyataannya tidak valid secara logis. Fallacy sering terjadi dalam debat, diskusi, maupun dalam retorika publik. Dan jika tidak dikenali, dapat menyesatkan audiens dan pengambil keputusan. Saya akan menjelaskan term dan logical fallacy satu persatu. Term ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Saya di sini akan menjelaskan 3 jenis. Yang pertama adalah term konkret dan abstrak. Term konkret ini menunjuk pada objek nyata atau dapat ditangkap oleh panca indera. Contohnya meja, lalu ada manusia, gunung. Lalu ada term abstrak, itu menunjuk pada ide, konsep, dan atau sifat yang tidak berwujud. Contohnya kejujuran, lalu kebebasan, kesetiaan. Lalu yang kedua ada term umum dan khusus. Term umum ini mencangkup banyak individu dalam satu kategori. Contohnya hewan mencangkup kucing, burung, dan lain-lain. Lalu ada term khusus, ini secara spesifik menunjuk pada satu individu atau sebagian kecil dari suatu kategori. Contohnya itu burung hantu atau presiden Indonesia. Lalu yang ketiga ada term positif dan negatif. Term positif ini menyatakan sifat atau keadaan secara afirmatif. Contohnya pemberani, cerdas. Lalu ada term negatif, menyatakan ketiadaan atau penolakan sifat. Contohnya tidak sopan. Lalu bukan ilmuwan. Itu mencontohkan penolakan sifat gitu. Yang kedua, kita akan membahas logical fallacy. Jadi logical fallacy ini adalah kekeliruan dalam berpikir atau bernalar yang tampak logis tapi sebenarnya menyesatkan atau tidak sah. Bentuk sesat pikir ini kita akan menjelaskannya secara satu persatu dan akan saya berikan contohnya dan cara menghindarinya. Yang pertama adalah logical fallacy ini terbagi menjadi 2 kategori, yaitu formal fallacy atau kesalahan terjadi dalam bentuk struktur atau logika argumen. Contohnya menggunakan silogisme yang tidak sah. Lalu ada informal fallacy. Informal fallacy ini kesalahan terletak pada isi atau konteks argumen, termasuk penggunaan bahasa, lalu asumsi yang salah. Yang ketiga, penyimpangan relevansi. Contoh logical fallacy yaitu ada
ad hominem atau menyerang pribadi. Kesalahan berpikir dengan menyerang karakter orang itu bukan argumennya ya, yang diserang malah menyerang pribadi. Contohnya, kamu tidak bisa dipercaya berbicara soal ekonomi karena kamu bukan lulusan ekonomi. Padahal argumen seseorang bisa saja valid meski ia bukan ahli ekonomi. Lalu, bagaimana cara menghindari logical fallacy? Yang pertama itu adalah fokus pada argumen bukan orangnya. Yang kedua, gunakan bukti dan logika yang sahih. Yang ketiga, kenali berbagai jenis sesat pikir agar bisa dihindari saat berdiskusi. Yang keempat, latih berpikir kritis dan terbuka terhadap perbedaan pendapat. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.